Mari saya undang Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita menghormati, menghargai kehadiran Tuhan. Firman-Nya berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya Dia hadir. Saudaraku, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, gak bisa dibatasi oleh ruangan, oleh apapun juga. Dia Allah Maha hadir, saudara, dimanapun saudara ada. Ketika saudara menyembah, beribadah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, Dia ada di sana, di tengah-tengah keluarga saudara, di mana saudara mengundang Dia. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini, hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk kembali bisa bernafas dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih sayang-Mu Yesusku, yang Kau nyatakan tiap-tiap hari di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang gak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Gak ada kata-kata yang paling tepat Tuhan untuk mengungkapkan betapa kami adalah orang-orang yang sangat bersyukur memiliki Allah sedahsyat dan sehebat Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kembali kami hadir Tuhan. Di akhir pekan, akhir minggu ini Tuhan mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang baik, untuk kesetiaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau telah memberkati Tuhan segala hari-hari kami. Engkau memberkati seluruh aktivitas kami selama kami hidup Tuhan di muka bumi. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati ibadah kami, Engkau memberkati doa-doa kami, Engkau memberkati pelayanan kami, keluarga kami, ministry kami semua Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, di dalam 2 jam Tuhan ibadah kami undang Engkau Allahku yang luar biasa hadir di tengah kami. Ambil alih Tuhan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan
Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtanya, sujud di depan tahtamu. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Agung mulia
mulia karyamu, agunglah karyamu. Sama-sama. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja. Di bawah kolong langit ini hanya Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Semua angkat pujian-Mu, sembah Tuhan. Angkat syukur-Mu baginya. Syukur Yesus Kristus Tuhanku. Tiada yang dapat menyelamatkan, hanya Yesus. Dia layak disembah, Dia layak disembah, Dia layak disembah, Dia layak dimuliakan, Dia layak, Yesus layak, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Yesus, Kau segalanya, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Apapun yang Kau perlukan. Thank you, Jesus. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja, yang berkuasa selamanya, yang bertata selama-lamanya, hanya Yesus. Gak ada yang bisa memindahkan Dia dari kasih kita, tiada yang dapat mengambil tempatnya di muka bumi ini, bahwa Dialah juru
namamu Tuhan. Ya Rabba Sanda katakan, Kau sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Seumur hidup kami Tuhan, sepanjang kami mengiring Engkau, enggak pernah kami menemukan Engkau mengecewakan hidup kami, dan enggak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau ada senantiasa Tuhan. Engkau batu penjuru, Engkau dasar kami yang teguh di tengah kegoncangan dunia yang tidak dan makin tidak menentu. Engkau dasar kami yang teguh. Engkaulah kekuatan dalam hidup ini. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah yang membuat kami bisa bertahan dan berlari dan makin berlari Tuhan, dan tidak menjadi lelah, sebab kekuatan-Mu menyertai kami, sebab tangan-Mu menyertai kami, sukacita dan penghiburan-Mu menyertai kami, yang gak bisa kami temukan di dunia ini. Thank you Jesus, untuk segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Saudara ucapkan terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Dia Yesus Kristus, amen. Dia juru selamat umat manusia, saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun saudara ada. Jangan mengurangi saudara di dalam menyembah, memuji Tuhan, amen. Iblis enggak senang saudaraku, saudara memuji, menyembah Tuhan saudara. Kenali musuhmu. Kenali musuhmu. Musuhmu bukan darah dan daging. Musuhmu adalah kekuatan roh-roh jahat di udara yang selalu mau menghambat anak-anak Tuhan menyembah, memuji Tuhan. Sebab itu bebaskan rohmu. Bebaskan roh saudara untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada yang menahannya. Jangan saudara biarkan roh lain menahanmu untuk menyembah Allahmu yang hidup. Amin, amin. Saya mau lihat saudara orang-orang yang menang. Mau lihat dulu muka-muka nih saudara. Wajah-wajah orang yang menang gimana coba? Coba dilihat di kamera saudara masing-masing. Wajah-wajah orang yang menang. Pasti ada sukacita saudara. Wajah-wajah orang yang telah ditebus pasti ada sukacita, benar nggak? Nggak suram, nggak muram, tapi dia selalu penuh sukacita. Amen. Karena sukacita bukan dari dunia, saudara. Nggak bisa dipengaruhi oleh keadaan.
sukacita Tuhan itu kekal. Amin. Jadi apapun situasinya, nggak ada yang boleh mengambil damai sukacitamu daripadamu. Haleluya. Sebab itu saudara katakan pada jiwamu, aku mau memuji Tuhanku. Regardless apapun situasinya, I will worship Him. Woo. Mari umat pemenang nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa sudah dikalahkan? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nyanyi lebih sungguh-sungguh. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hai umat pemenang, nyanyikan. Haleluya. Bangkit, oh kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Kibarkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi amin. Oh haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya mau lihat saudara lebih sungguh-sungguh. Sekali lagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh haleluya. Mari bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Dua kali lagi. Saya lebih dari pemenang. One more time. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Umat pemenang. Umat pemenang, saudara dimenangkan oleh Yesus Kristus yang telah memenangkan setiap pertempuran bagi saudara.
Saudara bangkit bagi Kristus, amen. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan saya persilakan Pastor Jimmy, amen. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Di masa pandemi ini kami tetap berdoa dan berdoa. Biar masalah boleh datang, pandemik bisa datang, tapi iman kita tetap berdiri. Karena yang bisa mengalahkan situasi yang ada saat ini hanya iman kita. Saudara ingat waktu kita belajar Alkitab di hari Jumat yang lalu, yang bisa membatasi iman kita ya kita sendiri, saudaraku. Tidak ada satupun yang bisa membatasi iman saudara, hanya saudara sendiri. Tetaplah kokoh kuat karena Tuhan menyertai saudara. Satu urat rambut pun yang jatuh Tuhan perhitungkan. Kalau ia tidak mengizinkan maka hal itu tidak akan terjadi. Amin saudara. Jadi saudara jangan khawatir tentang masalah yang ada di Afghanistan. Karena orang-orang tertentu yang memang Tuhan sudah tentukan untuk menjadi martir. Tidak semua orang akan menjadi martir. Hanya orang-orang pilihan yang Tuhan pilih untuk menjadi martir saudara. Tapi yang kita lakukan hanya tetap berdoa, jaga iman kita, bersuka cita dalam segala situasi, karena itu yang Tuhan inginkan. Jadi pengumuman kita saudara hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Frans Pantan. Terima kasih Pak sudah bersama dengan kami. Luar biasa, beliau orang pintar saudara, jarang-jarang kita untuk undang orang pintar ada di tempat kita saudara. Kemarin ada Mongol, ada Daud, ada juga Pak Jarod, banyak hal, banyak juga yang lain saudara. Cuma beliau satunya pertama orang pintar yang ada bersama kita. Amin saudaraku. Beliau ini adalah rektor, kalau kita bisa bilang bahasa simpelnya, kepala sekolahnya STTB Indonesia yang ada di Petamburan saudara. Beliau kepala sekolahnya. Jadi nanti hari Senin saudara saya akan bersekolah, beliau ini kepala sekolahnya. Jadi pengumuman buat hari Senin seperti biasa kita tetap adakan Zoom doa, hari Rabu juga tetap ada Zoom doa nanti. Sama seperti biasa istri saya nanti akan memimpin, tapi di hari Senin jam 7 malam saya bersekolah di kamar seberang, istri saya di ruangan ini untuk memimpin doa Zoom. Hari Rabu juga sama, hal yang sama. Dan jangan lupa saudara hari Kamis kita ada doa namanya Unite Prayer Tower 24 jam 7 hari. Nah kita Evata diberi kesempatan untuk bisa memimpin pujian penyembahan doa di hari Kamis itu saudara. Jam 6 sore waktu Sydney, berarti di Indonesia jam 3 siang sore waktu Jakarta saudara. Ya saudara, saya invite saudara ikut juga untuk bisa merayakan. Jadi nanti istri saya akan memimpin mereka dalam doa dan pujian penyembahan. Dan juga di hari Kamis saudara, hari Kamis sudah itu jam 7 malam waktu Sydney ada namanya Kids Bible. Nah itu nanti Ibu Reni akan memimpinnya. Jadi hal yang sangat luar biasa, bisa melihat anak-anak yang tadi malu-malu udah bisa memuji Tuhan. Anak-anak yang tadi ngomong Inggrisnya sekarang udah berani ngomong Inggris saudara. Berarti ada kemajuan jika saudara kita link dengan Indonesia. Orang-orang Indonesia yang tadinya tidak ada teman sparring partnernya untuk bisa berbicara Inggris, mereka bisa berbicara. Dan lanjut juga jam 8 malam ada youth saudara, Evata Youth akan dipimpin oleh KL, dia akan memimpin. Dan saya melihat banyak kemajuan yang luar biasa, hanya 2 kali pertemuan. Yang tadinya nggak bisa petik gitar sekarang udah bisa metik gitar saudara. Hal yang sangat luar biasa ya. Jadi yang tadinya Inggrisnya belum bagus sekarang mereka sudah terbiasa mulai belajar berbicara. Nah di sini kita bisa melihat saudara bagaimana anak-anak itu bisa bertumbuh sebagai teenager, mereka bisa melihat, bisa berdoa memberkati orang tuanya. Karena di zaman Pak Asa mungkin waktu itu pergumulannya berbeda. Beliau tidak bergumul tentang namanya homo lesbian dikawinkan di gereja. Nah di zaman saya saat ini kita bergumul di mana negara melegalisir, melegalkan
kalau homo lesbian bisa kawin, saudara bisa bayangkan sebagai pendeta kita bertentangan dengan iman yang kita percaya. Nah, nanti kemungkinan jauh ke depan anak-anak kita akan mau juga mengalami tantangan yang berbeda. Nah, disinilah kita mempersiapkan generasi-generasi muda di mana membekali mereka supaya mereka bisa berdiri kokoh. Saya menyadari saudara kalau di gereja banyak mengajarkan, tapi jarang untuk orang-orang gereja mengajarkan tentang anak-anak saudara. Ya banyak pria sejati, wanita bijaksana, tapi buat anak-anak yang memberkati sangat sedikit sekali saudara. Nah, disinilah program kami namanya I Bless My Parents. Nah, di situ di mana Keluaran 20 ayat 12, 10 perintah Allah mengatakan mereka hormat kepada orang tua supaya panjang umur di mana tanah Tuhan berikan kepada mereka. Jelas Tuhan merancang kita hal-hal yang luar biasa. Jadi kita harus mengenapi firman Tuhan satu dengan yang lain. Saudara pasti punya kerinduan mempunyai anak yang tunduk dan anak yang sopan, yang menghormati saudara sebagai orang tua. Begitupun jauh ke depan mempunyai mantu yang tunduk dan hormat kepada orang tua. Pasti saudara punya kerinduan yang luar biasa. Nah, disinilah youth di mana I Bless My Parents akan membekali mereka dengan renungan, dengan juga pengajaran firman Tuhan yang sangat singkat, supaya mereka bisa menyadari kalau mereka menghormati orang tua, berarti mereka akan perkasa di muka bumi ini. Berarti apa yang mereka kerjakan pasti berhasil. Amin saudara. Nah, kita akan siapkan hati kita saudara untuk doa offering oleh Pastor Eki dan dilanjutkan oleh doa syafaat oleh Ibu Reni. Pak Teki silakan. Ya, mari satukan kita untuk doa offering. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu begitu besar, Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini juga, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban. Habel juga mempersembahkan korban, persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dan juga bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan pintu-pintu dan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kau sudah mengajari kepada orang-orang yang pertama kali yang tinggal di bumi ini Tuhan, Kau juga mengajari kami Tuhan. Kami membawa persembahan perpuluhan ucapan syukur di hadapan Engkau Tuhan, dan juga buah-buah sulung Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, dan juga Kau kuduskan persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati lumbung padi kami dan juga protek lumbung padi kami Tuhan, supaya kami bisa memberkati orang-orang Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Pastor Teki. Silakan Ibu Reni akan mimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur seberapa kami yang ada saat ini Tuhan. Kuduskan hati kami, ampuni segala kesalahan, kelalaian, kebodohan, ketamakan, kesombongan kami Tuhan, yang menyebabkan kami berdosa. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang telah lalu yang kami lakukan. Biarlah darah Yesus Kristus yang menutup bungkus setiap kami yang hadir saat ini, yang membawakan doa-doa syafaat ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa mendengar kasih-Mu Tuhan, kami bisa mendengar kesaksian-kesaksian anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk membawakan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami Tuhan Gereja Efata Tuhan, sungguh merindukan dunia ini damai Tuhan. Kami merindukan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, para misionaris di Afghanistan yang dalam keadaan tertekan. Berkati mereka dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Iman yang kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada bila Engkau mengingini mereka untuk tetap hidup, untuk mewartakan Injil-Mu. Kami percaya Tuhan perlindungan yang luar biasa datang daripada Engkau. Dan Engkau juga sanggup mengirim burung gagak untuk memberi mereka makan. Dan kami percaya Tuhan kalau mereka harus menjadi martir Tuhan, kami percaya darah yang mahal itu Tuhan
Tuhan, menjadi berkat luar biasa untuk jiwa-jiwa di Afghanistan. Terima kasih Bapa, kami mau mengucap syukur, kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati juga negara-negara di dunia ini Tuhan, Amerika, China Tuhan, seluruh Eropa Tuhan, Indonesia, Australia Tuhan. Kami yang anak-anak-Mu Tuhan yang menyembah Engkau siang dan malam Tuhan, mencari wajah-Mu. Berkati kami dengan iman lebih lagi, dan berkati jiwa-jiwa yang belum menerima Tuhan Yesus, agar mereka dilembutkan hatinya, agar mereka membuka hati mereka, sehingga mereka Tuhan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami mengucap syukur juga Tuhan, kalau kami di mana kami tinggal di Australia ini Tuhan, berikan kami segala kemudahan untuk penginjilan. Berkati kami dengan hidup tetap kuat di dalam Engkau, walaupun hidup kami di sini mungkin lebih baik daripada negara-negara miskin lainnya. Tapi janganlah Tuhan daripada keberadaan ini membuat kami sombong, keberadaan ini membuat kami menjadi nyaman hidup di Australia ini. Tapi biarlah kasih-Mu Tuhan, dan senantiasa Tuhan menyertai kami. Kasih-Mu Tuhan, dan iman kami yang menyala-nyala Tuhan. Roh Kudus untuk setiap kami, terutama jemaat-Mu di Ephatha Tuhan. Berkati jemaat-Mu di Ephatha dengan roh yang menyala-nyala, dan segala firman yang setiap ditabur itu menjadi rema di setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Dan kami juga mau berdoa untuk partisipan Tuhan daripada Ephatha Zoom. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat datangnya daripada Engkau. Maka dari itu, ini kami Tuhan, semua partisipan saat ini hadir bersama-sama Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan mendengar firman-Mu yang dahsyat, yang ditabur menjadi benih unggul untuk setiap kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan masing-masing. Amin. Yang mendengar firman-Mu pada saat ini, dan berikut juga yang mendengar dalam acara-acara YouTube nantinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mengucap syukur, dan kami mau bawakan Tuhan Youth Ephatha dan juga anak-anak Sunday School Ephatha Tuhan. Bimbing mereka hari demi hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini karena Engkau Tuhan yang mengingini anak-anak muda, generasi berikutnya menjadi generasi penerus yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memberikan mereka hikmat untuk bisa menangkap setiap firman yang ditabur. Dan berkati kami dengan kesatuan hati, dengan hati yang benar-benar menyembah, memuji Engkau, dan kirimkan juga jiwa-jiwa baru untuk anak-anak youth, anak-anak Sunday School, karena mereka lah Tuhan yang akan bertanggung jawab di akhir zaman ini. Iman mereka lah Tuhan yang akan Kau pakai Tuhan untuk menjangkau lebih lagi Tuhan jiwa-jiwa terhilang. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan kepada Ephatha untuk menjangkau anak-anak kecil dan anak-anak muda. Terima kasih Bapak, kami mau mengucap syukur dan tambah-tambahkan hikmat daripada Engkau untuk para pembimbing, sehingga kami bisa membawa mereka dalam sehari demi hari Tuhan, materi-materinya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga kami mau bawakan pastor kami, Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan juga anaknya Rafael Tuhan. Berkati Tuhan pendeta kami ini Tuhan, agar senantiasa lebih dekat dari Engkau, mendengar suara-Mu, membawakan kami jemaat-Mu hidup hari demi hari dengan iman yang lebih bertambah-tambah. Lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan bilut darah Yesus. Jauhkan dari serangan-serangan, intimidasi, kuasa kegelapan, dan segala peraturan-peraturan pemerintah. Terima kasih Bapak, dan terima kasih juga untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Dan kami mau bawakan doa-doa yang dibawakan Tuhan di kotak permohonan doa yang ditaruh di tempat di host. Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang dengan penuh iman sudah menuliskannya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, jawaban doa sudah mereka terima, yaitu permanen residen. Ada yang meminta juga anak, dan ada juga yang meminta untuk penjualan tanah, ada yang meminta untuk pekerjaan baru, ada yang meminta kerukunan dalam keluarga, ada yang meminta jiwa-jiwa saudara-saudaranya yang belum menerima Tuhan Yesus, dan ada yang meminta segala hal
hal Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini Tuhan Kau sudah genapi. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang menulis, yang memohon Tuhan, diberikan iman untuk bisa menerima berkat tersebut. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Dan kami percaya Tuhan hari-hari kami di tangan-Mu. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibu Reni, terima kasih. Kita siapkan hati kita bagi firman Tuhan, saudaraku. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan saudaraku, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan. Ku yakin
Yesus hadir. Dia sanggup. Is more than enough. More than your prayer itself. More than your needs itself. Because He is able. God, your God is able. He's more than able. More than daripada sanggup, saudara. Dia yang hadir di tengah kita. Dia akan berfirman melalui hambanya. Pak Frans, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama-sama menikmati persekutuan ini dengan Tuhan. Dan juga di antara kami satu dengan yang lain, walaupun dengan menggunakan fasilitas Zoom. Engkau hadir, terima kasih. Pujian yang kami persembahkan ke hadapan Tuhan adalah pujian yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu menyapa kami masing-masing. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya kedengaran? Bagus Pak, sangat jelas. Terima kasih. Kalau boleh saya dikasih akses, saya mau share screen langsung dari saya. Udah Pak, udah co-host. Sudah Pak, udah co-host. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Belum kelihatan ya? Sudah. Sudah. Kok di saya nggak kelihatan ya? Sudah, udah kelihatan. Yang lain bisa lihat? Bapak Ibu yang lain bisa lihat screen-nya? Oke, good. Semua udah bisa lihat, Pak? Iya, tapi di saya kok nggak saya bisa lihat ya? Oh, gimana? Wah. Something wrong ini. Iya. Sorry sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Ini ada apa ini? Kok? Ini gambarnya kayak hijau, tapi nggak ada tulisan, Pak. Minyak dan air ya. Oh iya, minyak dan air. Atau saya ganti itu ya, background-nya. Iya mungkin, coba Pak, background-nya dihilangkan. Oke, thank you. Ya. Iya, hijau benar. Belum kelihatan? Sudah, kami lihat Pak. Oh. Pak nggak bisa lihat? Saya nggak bisa lihat. Oh, coba stop share dulu, diulang share-nya Pak. Iya. Oke, saya stop share. Kemudian coba buka Ardi, punya Ardi nggak 3? Tapi kemarin saya kirim itu ya. Ibu Yuli, ya. Bapak pakai apa? Pakai laptop atau pakai apa? Saya pakai laptop. Harusnya bisa langsung itu. Kamera dari. Oke. Udah Sudah kelihatan ya. Terima kasih banyak. Ya, bisa Pak. Good. Okay. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nama saya Frans Pantan, seperti tadi sudah diperkenalkan. Cuma saya ngeri tadi ya Pak Jimmy Lim memberi saya status orang pintar. Saya biasa-biasa saja. Ini adalah kesempatan yang dahsyat, yang luar biasa, di mana kita bisa hadir dalam ruangan yang sama walaupun kita ada di berbagai negara, di berbagai daerah. Dan
Ini rupanya GBI Epata. Saya pernah jadi gembala GBI Epata beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, sebelum saya mengambil keputusan mengkhususkan diri jadi guru. Dan wow, ini amazing juga ya. Saya jumpa dengan GBI Epata tapi di Sydney. Dan satu hal yang luar biasa juga adalah sekarang ini gereja bisa menjangkau dunia sehingga Pak Jimmy Lim ini jemaatnya nanti ada dari Australia, ada dari Indonesia, dari Ambon, dari Surabaya, ada dari China, ada dari Amerika. Sekarang sepertinya limitasi itu sudah runtuh ya dengan teknologi yang semakin canggih. Amin. Walaupun memang sebagai manusia kita masih tetap terbatas ya, we are limited, kita terbatas dan hanya Tuhan yang memang tidak terbatas, dan itu yang membuat kita kemudian memasuki ruang yang juga dalam hal-hal tertentu yang juga memang sudah tidak terbatas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Alkitab dulu, Roma 8 ayat 31 sampai 39, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, lebih dari orang-orang yang menang. Penderitaan dapat menjadi pencobaan bagi seseorang yang tidak kuat imannya, sehingga ada yang meninggalkan Tuhan ketika dalam penderitaan. Dan barangkali ini bisa saja terjadi dengan diri kita di masa-masa pandemi seperti sekarang, khususnya sahabat-sahabat kita, sesama kita, seiman yang ada di negara-negara yang lagi sulit. Katakanlah seperti tadi dalam doa siapa disinggung, teman-teman kita seiman yang ada di Afghanistan. Dan penderitaan itu sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa tidak mampu atau tidak bisa menutupi kasih Kristus. Nggak ada yang bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Kita bisa yakin teguh bahwa Kristus tetap mengasihi kita. Ada tetap di pihak kita. Meski sekilas situasi tampak tidak menguntungkan. Perhatikan,
berbagai bentuk dan tingkatan kuasa yang mungkin mengganggu hidup kita, ayat 38 dan 39 itu. Tapi harus kita yakini firman ini. Tak satu pun yang mampu membuat kita lepas dari kasih Kristus. Amin. Karena bagi kita, Kristus itu adalah segala-galanya. Amin. Haleluya. Setuju enggak? Kristus adalah segalanya. Amin. Haleluya. Nah, kemarin Pak Jimmy bertanya kepada saya, kalau boleh ada tema. Dan saya tanya, kira-kira temanya apa ya? Nah, saya coba menyediakan tema ini menjadi perenungan kita bersama dalam ibadah yang diberkati Tuhan ini. Menjadi pemenang di tengah krisis. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, apa itu krisis? Krisis dari kata sifat, kritis. Artinya, setiap peristiwa yang sedang terjadi mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat bangsa. Itu definisi yang sederhana dari krisis. Artinya, ada sebuah kondisi yang tidak stabil. Seperti yang terjadi terhadap 215 negara di dunia, termasuk juga Australia. Walaupun Australia tidak sama atau persoalannya jauh lebih ringan ketika kita bicara pandemi dibanding dengan negara-negara seperti di negara kita, Indonesia. Sampai hari ini di beberapa kota, provinsi di Indonesia masih diterapkan level 4. Ya. Bapak Ibu sekalian, dan tak seorang pun yang tahu itu kapan akan berakhir. Ya, mungkin pandemi lama-lama berubah menjadi endemi, artinya the problem still there. Persoalan masih tetap di sana. Persoalan masih tetap ada di sekitar kita. Tidak akan pernah selesai. Dan kita harus bersahabat dengan persoalan-persoalan itu. Dan dalam proses tersebut, kita harus tampil sebagai pemenang. Amin. Kita tidak boleh kalah, Ya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita lihat penyebab krisis itu apa? Saya kira ada beberapa hal yang saya ingin share kepada Ibu Bapak sekalian. Penyebabnya karena tanggung jawab manusia tidak berfungsi. Tanggung jawab saya, tanggung jawab kita tidak berfungsi secara baik. Dan atau tidak berfungsi secara optimal. Ambisi kekuasaan manusia karena kerakusan, keserakahan, sehingga ada anggapan bahwa krisis yang saat ini sedang terjadi itu adalah sebuah teori konspirasi, teori kepentingan bangsa-bangsa tertentu, kelompok-kelompok tertentu, dan saya kira walaupun itu terlalu prematur ya, terlalu dini, ya, tapi itu sah-sah saja dalam alam berpikir yang bebas seperti sekarang. Dan tapi saya nggak mau melihat di situ. Kalau kita baca ayat yang ke-28 di atas, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Salah satu adalah karena pandemi, ya, maka gereja mesti online, dan karena online, ya saya bisa khotbah di GBI Epata, Sydney, walaupun saya ada di Jakarta. Saya beberapa kali memang ke Australia. Saya pernah ketemu Pak Joni Asa senior saya, ya, dan luar biasa. Ini hal-hal yang tidak pernah
kita bayangkan sebelumnya. Tetapi sekaligus juga penggenapan dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi Pak Jimmy Lim even ada di Sydney, tetapi beliau bisa melayani orang yang ada di Alaska, melayani orang yang ada di Afrika Selatan, melayani orang-orang yang ada di Eropa dan sebagainya. So, itu luar biasa. Ya. Tetapi juga penyebab krisis itu adalah hidup berpoya-poya atau hedonisme, ya. Dan saya pikir ini problem, ini persoalan yang bisa kemudian menimbulkan krisis-krisis kehidupan. Miskin kompetensi, kemampuannya sangat terbatas. Di dalam era seperti sekarang ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengupgrade atau meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing, agar kita bisa survive di masa-masa maju dengan apa yang disebut dengan era disruption era, disrupsi, ya, di mana terjadi kompetisi yang begitu ketat sehingga siapa yang tidak mampu berkompetisi dia akan tergilas dan tertinggal jauh di belakang. Nah, ini mau tidak mau kita mesti belajar terus-menerus, termasuk belajar firman Allah. Terpenjara dengan kemalasan, sikap iri manusia di daerah-daerah tertentu. Ada orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, saya berharap ini tidak menjadi karakter kita. Ya, it's not our character. Ya, kita senang justru harus melihat orang yang sukses. Sekalipun itu berbeda dengan kita, berbeda kelompok dengan kita, berbeda aliran dengan kita. Nah, tetapi Indonesia, ya, di Indonesia seringkali saya melihat ada banyak masyarakat seperti ini, ya, dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di negara-negara yang maju, ya, tentu hal-hal seperti ini sudah tidak terlalu kelihatan. Tetapi saya pergi ke berbagai negara, saya lihat ternyata masyarakat saya seringkali juga masih ada begini nih, ya. Kecuali di Sydney saya rasa sudah nggak ada. Ya, kalau orang lain berkembang, semua happy, semua bahagia. Amin. Ya, ya Pak Jimmy ya, begitu ya. Amin ya. Ya, amin ya. Jadi gereja lain maju kita mestinya happy, amin, tidak iri dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian hidup mengandalkan kekuatan manusia. Dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya kira pandemi COVID-19 ini memberikan semacam penyadaran kepada kita tentang adanya batas diri kita. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan manusia kecuali kita mengandalkan Tuhan. Karena ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang saya kasih warna merah itu. Tidak beriman atau kurang percaya. Jadi salah satu penyebab krisis kehidupan itu adalah ketika kita tidak beriman atau kita kurang percaya. Padahal iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa saja sih krisis itu? Aneka ragam krisis itu. Kita bisa sebut beberapa saja dulu. Krisis iman, krisis keteladanan, krisis kepercayaan, krisis moral. Nah, bicara soal krisis moral ini memang tantangan baru bagi kita orang Kristen, orang-orang tua Kristen ini terhadap generasi kita. Karena itu saya sangat appreciate kalau Pak Jimmy, Pastor Jimmy, memberikan atensi terhadap the next generation, generasi-generasi berikutnya harus kita bina,
kita harus bimbing supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkarakter Kristus. Krisis kesehatan yang sedang kita alami sekarang ini, ya, di mana-mana orang bicara tentang pentingnya kesehatan. Bahkan dalam doa-doa kita selalu bicara tentang kesehatan. Krisis sosial, krisis SDM. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jimmy dan kawan-kawan beberapa di Australia, Sydney, Melbourne, dan beberapa tempat yang lain. Saya berharap ya bahwa kita perlu meningkatkan kapasitas SDM pelayan Tuhan. Maka kita akan buka satu program namanya Magister Divinitas di Australia. Kita belajar via daring atau online. Dan ini terbuka bagi yang jalur degree mendapatkan ijazah nanti kelar, tapi bisa juga ada pendengar. Nah, tetapi intinya adalah ini adalah concern, ini adalah perhatian kami agar SDM pelayan pemimpin gereja bisa ditingkatkan, SDM warga gereja bisa ditingkatkan. Saya dengan istri pernah memimpin PA di satu gereja, dan itu sering dilakukan, di mana warga jemaat belajar perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan pesertanya bisa ratusan orang. Itu luar biasa. Artinya jemaat mulai sadar dan sekaligus memiliki kerinduan untuk belajar Alkitab. Dan saya merasa sangat berbahagia, sekaligus bangga melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti ini. Nah, kemudian ada juga krisis ekonomi. Dan tentunya barangkali masih banyak macam krisis yang kita hadapi. But this is fact, ini fakta. Ya, kalau kita tidak aware terhadap krisis kayak gini, maka akibatnya apa? Akibat krisis terhadap manusia, kita miskin hasil atau miskin capaian, baik secara ilmu, financial, maupun rohani kita. Nah, bahaya kalau kita miskin hasil, bahaya kalau kita miskin capaian, tetapi itu adalah akibat daripada adanya krisis. Miskin nilai, hidup dalam kehampaan. Apalah artinya hidup ini? Kelihatannya oke, tapi tanpa Kristus. Everything is nothing. Ya, segalanya itu menjadi tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. Dan saya kira, saudara sekalian, hidup yang bernilai, hidup yang bermakna itu hanya bisa kita temukan di dalam Kristus Yesus. Ya, kita tidak boleh hidup bagi diri kita saja, tapi kita harus hidup bagi orang lain, menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadi kita tidak boleh miskin nilai, atau saya gunakan bahasa lain, kita tidak boleh hidup dalam kehampaan. Kelihatannya oke, tetapi tidak memberikan kontribusi atau sumbangan nilai bagi orang lain. Dan saya terus terang tadi berterima kasih karena doa-doa syafaat itu disampaikan untuk banyak orang. Dan tidak semua orang memahami bahwa ini penting. Maka saya berharap bahwa seluruh jemaat di GBI Epata, baik yang aktif maupun barangkali partisipan biasa, mari kita terus berdoa untuk bangsa-bangsa, khususnya bangsa-bangsa yang sedang tertekan. Dan doa orang benar bila dengan yakin itu sangat besar kuasanya. Ya, kita care dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, negara-negara lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau krisis itu terus berlanjut, maka kesusahan hidup makin bertambah. Dan kesusahan hidup makin bertambah, tingkat kriminalitas makin meningkat. Ya, saudara sekalian, kejahatan-kejahatan itu makin nampak, makin mengemuka dari waktu ke waktu karena krisis. Itu sebabnya kita harus selalu berdoa supaya apa? Supaya Tuhan menganugerahkan kepada masyarakat, baik keluarga, gereja,
ya bangsa-bangsa damai sejahtera Tuhan anugerahkan. Shalom itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mari kita lihat indikator orang percaya yang menjadi pemenang di tengah krisis itu seperti apa. Yang pertama adalah menjalani hidup secara berbeda dari manusia pada umumnya. Tadi kan dikatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita jalani aktivitas hidup kita sehari-hari berbeda dari manusia pada umumnya, khususnya mereka yang hidup di luar Kristus. Apa maksudnya? Artinya kita mesti hidup mengikuti protokol firman Allah. Sekarang ini kan kita selalu mendengar bahasa prokes, protokol kesehatan. Kalau kami di Indonesia akrab dengan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. 3T dan seterusnya. Ya, jadi firman Allah ini adalah buku manual, buku petunjuk seperti ketika kita membeli bahan-bahan elektronik. Membeli mobil baru misalnya ya, atau mobil, maka pasti ada buku manualnya yang memuat petunjuk perawatan daripada barang tersebut. Dan luar biasa. Sebenarnya manusia itu kita orang ini harus bersyukur sama Tuhan bahwa kita sudah diberikan buku manual ya, dan tinggal kita ikuti itu. Jadi saya sering mengatakan bahwa Alkitab itu adalah buku SOP, buku standar operating prosedur kehidupan kita. Amen. Ya, karena itu baca firman dan ikuti apa yang tertulis di dalam firman itu. Itu artinya kita harus mengikuti kehendak Allah secara tertib, secara tertib. Ya, misalnya dalam Alkitab dikatakan anak mesti hormat pada orang tua. Itu bukan ajaran dari nenek moyang kita, ya, dari Tiongkok, dari Indonesia atau dari mana. Itu ajaran Alkitab. Ya. Puji Tuhan, Alkitab mengatakan hormati orang tua. Kalau kita disuruh balas kasih orang tua, tak seorang pun sanggup melakukannya. Nah, jadi Ina cukup hormati orang tua, respect terhadap orang tua. Maka kita diberkati Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, memang kadang-kadang ya, tapi orang tua saya nggak bertanggung jawab. Ya, itu di sisi lain itu adalah problem. Tetapi ini adalah firman Allah. Mesti dilaksanakan. Hormati, tunduk pada suami. Itu kan Alkitab sudah ngomong. Kasihi istri dengan sungguh-sungguh seperti Kristus mengasihi jemaat. Wow, makanya kalau saya lihat Pak Joni Asa ini sudah sepuh tapi selalu mesrah dengan ibu ya. Ya, kemanapun selalu berdua. Jadi ada lagu di Indonesia itu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Gitu ya, Om Joni Asa ya. Ya. Ya, luar biasa. Nah, jadi ini penting banget. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Karena pernikahan itu kan tidak bisa ditawar-tawar. Sekali dan sampai mautlah yang memisahkan kita. Amin. Ya, nah, jadi saya lihat ini memang tantangan baru. Apalagi kalau kita hidup di negara-negara maju, maaf, seperti Australia dan ya 2 tahun lalu, 1 tahun lebih yang lalu saya pulang dari Eropa. Dan saya punya kakak saya ada di Belanda, ya. Lalu kemudian ketemu dengan beberapa teman-teman, dan ini problem yang tidak mudah. Tapi sekalipun itu fakta, tetapi kita harus tetap percaya dan berpedoman pada Alkitab. Nah, jadi kemudian yang berikut adalah menunjukkan gairah dan sukacita hidup yang tinggi. Tadi Ibu Gembala ya, Pak,
menantang kita, ayo aku mau lihat wajah-wajah pemenang, ya jangan kelihatan wajahnya kayaknya kuyu gitu ya. Masih ngerti nggak bahasa kuyu ini ya? Ngerti Pak. Ya, kuyu. Hidup segan mati tak mau gitu ya. Ya. Nah jadi kita mesti menampilkan semangat hidup ya. Ya, so we are going to be different ya. Kita mesti berbeda dengan yang lain. Ya, kalau yang lain itu ketemu ya nasib ini kayaknya udah gawat deh, dunia sudah mau kiamat, tidak. Orang Kristen ketemu sesama orang Kristen tetap semangat. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Kita pasti muncul sebagai pemenang gitu ya. Sekalipun memang persoalannya tidak sepi ya, tidak kurang, tetapi kita tetap punya optimisme. Dan kita harus menunjukkan ciri khas pemenang sejati gitu. Ya, never give up. Ya, tidak ada kata menyerah sebab Tuhan pasti menolong kita. Yakin nggak Bapak Ibu sekalian Tuhan menolong kita di masa pandemi kayak begini? Amin, sangat yakin. Haleluya. Ya, saya dengar di Australia, di Sydney khususnya dibatasi pergerakan ya, paling jauh 5 kilometer ya. Ya, masih enak di Indonesia bisa berpuluh-puluh kilometer. Ya. Tapi ya itu kebaikan gitu ya. Itu luar biasa dan saya menghadapi pandemi ini, satu saya tetap percaya Tuhan dan tetap semangat ya. Saya sudah masuk kantor ya. Anak-anak muda, nggak apa-apa kalau orang masih belum berani ke kantor, silakan karena memang juga masih dilarang. Tetapi saya meyakini sambil betul tentang prokes itu harus, tapi kita percaya Tuhan akan menolong. Ya, jadi kemudian menjalani hidup secara berbeda dari manusia pada umumnya, Kristus menjadi pusat pengharapan tertinggi. Ya. Artinya apa? Mari kita letakkan hidup kita pada yang empunya hidup. Kristus itu yang memiliki hidup kita. Maka doa saya setiap hari selalu saya berkata, Tuhan ke dalam tangan-Mu, Kau letakkan hidupku, pegang tanganku, tuntun dan bimbing setiap langkahku. Berjalanlah Engkau di depan dan aku mengikuti Engkau dari belakang bersama dengan keluargaku. Karena ini adalah penting, ini adalah prinsip ya, hidup kita harus berpusat pada Kristus. Amin. Berawal, berproses dan berakhir hanya pada Kristus. Enggak ada lagi yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus. Amin. Ya, mau kelaparan, ketelanjangan, aniaya apapun, no, enggak bisa. Kristus itu telah melakukan yang terbaik bagi kita. Betul nggak Ibu Reni? Amin. Ya? Betul Pak. Betul ya, luar biasa. Ya, saya merasa tak seorang pun di antara kita rela mati buat orang lain, tapi Kristus rela mati buat kita. Ya, saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Dan karena itu seperti lagu kita I have decided to follow Jesus. Ya, kita sudah memutuskan dan ini keputusan final ikut Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada kehidupan. Ya. 1 Yohanes 5:12, barang siapa memiliki anak ia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak ia tidak memiliki hidup. Hidup yang saat ini hanya temporary, sementara. Alkitab bilang 70, kalau kuat 80. Ya, more than 80, ya banyak juga lah. Dan saya berharap Pak Joni Asa senior kita sudah 80 atau belum ya? Buka deh. Oh, puji Tuhan. Ya. Jadi kalau 70 dan lebih dari itu sudah bonus. Bonus. Luar biasa. Saya udah ya. 77 lumayan. 77 lumayan ya. Masih bisa jadi presiden karena Joe Biden itu jadi presiden 78. Lalu Mahathir Muhammad aja, Pak. Presiden Mahathir Muhammad
Jadi Perdana Menteri usia 92, jadi ya masih ada kans jadi ketua sinode. Amin. Ya, misalnya gitu ya. Pensiun. Sudah pensiun. Sudah pensiun, Pak. Tapi pensiun dari organisasi is okay. Tapi kita tidak pernah pensiun dari pelayanan. Itu yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat yang berikut. Yang kedua adalah teguh, menegakkan kebenaran. Teguh dan berani menegakkan kebenaran. Jadi untuk menjadi seorang pemenang sejati harus ada pada sebuah jalur prinsip yang jelas. Kita harus berani menegakkan kebenaran, menjalani hidup secara kudus dan jujur, menolak segala bentuk hoax, kebohongan-kebohongan. Sekarang ini kita ada di era yang disebut dengan post-truth. Post-truth itu maksudnya gini, kebenaran itu bukan lagi menjadi sebuah primadona, tapi kebohongan menjadi primadona baru. Coba lihat itu, Pak Jimmy. Yang berita-berita yang dikejar orang itu adalah berita-berita yang mengungkapkan banyak kebohongan. Kalau berita kebenaran itu kayaknya kurang diminati. Dan anehnya juga banyak orang Kristen mulai terjebak ya dengan berita-berita kebohongan. Bagi kita orang Kristen yang sudah berjumpa dengan Kristus secara pribadi, yang sudah membaca Alkitab tadi, bahwa nggak ada lagi yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus. Kita harus selalu on the track, ya, on track. Kita harus berjalan pada jalan yang sesungguhnya. Kebenaran itu adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Makanya kita mesti menjalani hidup secara kudus dan jujur. Amin. Sorry. Bless you. Ya, terima kasih. Lalu kemudian meyakini pemenuhan janji firman Allah. Kristus adalah pembela kita. Ayat 34 itu jelas dari ayat tadi. Dan pemelihara yang sempurna atas diri kita. Saya meyakini Bapak Ibu sekalian, baik kami yang di Indonesia, Bapak Ibu yang ada di Australia, atau ada yang hadir dalam Zoom ini di negara-negara lain, dimanapun kita berada, kita yakin Tuhan pelihara kita. Amin. Termasuk Tuhan melindungi kita dari COVID-19, dari berbagai penyakit yang saat ini sedang menjadi pandemi di 215 negara di dunia. Kita tidak tahu sekali lagi kapan akan berakhir, nobody knows. Ya, karena itu kita harus terus berserah kepada Tuhan. Dan kita meyakini Tuhan memelihara kita. Dia akan membawa kita kepada sebuah titik di mana kita memproklamirkan diri kita bahwa kita adalah pemenang. We are winner. Ya, kita adalah pemenang. Nah, bagaimana sikap dan perasaan kita di masa krisis seperti sekarang ini? Tentu saya yakin kita dipelihara Allah. Mungkin ada orang yang mulai takut bahwa dia akan terkapar. Ada orang yang mulai takut bahwa dia akan kena COVID. Saudara sekalian, beberapa teman yang saya kenal di Indonesia dan memberikan testimoni-testimoni yang menarik. Ada orang yang nggak pernah keluar dari rumah, disiplinnya tinggi, tapi kena COVID. Ada orang yang keliaran, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak dan sebagainya. Imunitas tubuhnya dijaga. Ya, selamat tuh, walaupun kena COVID, dan ada juga yang memang tidak kena COVID. Jadi kita nggak bisa mau jaga diri seperti apapun, itu baik. Tapi kita tidak ada garansi bahwa kita bebas dari persoalan. Kita bebas dari virus, bebas dari penyakit. So, yang saya ingin katakan adalah,
Mari kita tetap percaya Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita. Dan itu bisa ketika kita hidup di dalam kebenaran, berani menegakkan kebenaran. Nah, yang menjadi persoalan adalah seringkali kita umat ini menuntut hak dari Tuhan, tetapi kita lupakan kewajiban kita. Kita punya responsible, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu adalah hidup tertib, baca firman, rajin berdoa, berbuat sesuatu yang benar, kerjakan yang benar secara benar, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, tetap setia hidup mengikut Kristus sampai akhir. Dalam Filipi 1:21, Paulus berkata, bagiku hidup itu adalah Kristus. Jadi, bagi saya dan saudara sekalian, Kristus itu sudah final, tidak bisa lagi ditawar-tawar, nggak ada pilihan lain. Sebab dia juga berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya seseorang dapat diselamatkan kecuali di dalam Kristus Yesus. Karena itu bagi saya Yesus Kristus itu sudah final. He is the one and the only. Ya, dia adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Maka Paulus dengan jelas berkata, for me, bagiku hidup itu adalah Kristus. Dan mati itu adalah keuntungan. Bapak Ibu sekalian, bersama Kristus kita akan menikmati kemenangan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Melepaskan Kristus itu berarti kehilangan hidup. Saya sudah katakan tadi. Siapa yang memiliki anak yang memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup kita yang sesungguhnya bukan yang di sini. Hidup kita yang sesungguhnya nanti di sana. Dalam keabadian bersama dengan Bapa di sorga. Dan saya yakin semua kita yang hadir dalam Zoom ini cukup banyak ya. Kalau dikali-kali 2, lumayan. Pertanyaan saya, Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serius masuk sorga atau enggak ini? Serius. Amin, serius pasti. Nah, itu. Pasti. Amin. Bapak angkat sama yang pasti angkat jempol, Pak Frans bisa lihat. Ya, serius banget ya. Banget. Serius. Kebangetan. Atau ada yang berkata kalau masuk syukur enggak juga enggak apa-apa. Janganlah. Kita mesti ya. Nah, saudara sekalian itu sebabnya tetap setia. Jangan lepaskan Kristus. Pusat hidup kita adalah Kristus. Apa gunanya? Alkitab berkata ya dalam Markus 8:36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Bisa saja menjadi orang terkaya di dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Apa gunanya kata Alkitab? Nothing, nggak ada artinya apa-apa. Sebab ternyata hidup yang sesungguhnya adalah nanti ketika kita ada bersama Bapa di sorga dalam kemuliaannya yang abadi, yang kekal itu. Wow, ini tidak ada dan tidak ditemukan di dalam yang lain ya, kecuali di dalam Kristus saja. Itu sebabnya orientasi hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup di dalam kekekalan. Amin. Dan di mana kita memulai itu? Di sini. Kapan itu? Sekarang, bukan besok. Maka jangan sampai kita terlambat. Sekarang adalah waktu yang sesungguhnya ada. Kita belum tahu besok apakah ada waktu itu buat kita. Tapi waktu yang paling konkret bagi kita adalah saat ini. Pagi ini, di mana kita masih bisa memfungsikan seluruh organ tubuh kita. Kita masih bisa memuji Tuhan. Masih bisa mendengarkan firman Allah.
Masih ada kesempatan untuk bersyukur. Masih ada kesempatan untuk berkata, yes Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah junjunganku, Engkaulah Allah yang aku sembah siang dan malam. Itu waktu yang masih real, yang masih konkret yang ada pada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan kita santai. Saatnya sekarang kita mau serius dengan Tuhan. Ibu Bapak sekalian, dan terakhir adalah how to be a winner in crisis. Bagaimana menjadi seorang pemenang di dalam sebuah krisis. Letakkan hidup kita sepenuhnya pada Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Pastikan Allah di pihak kita. Kalau kita baca tadi ayat 31 sampai 37. Makanya Bapak Ibu sekalian, berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah pengalaman paling menyenangkan. Sekalipun kita melewati berbagai persoalan, berbagai krisis kehidupan, itu tidak menjadi masalah. Saudara-saudara, mari setiap hari katakan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuletakkan hidupku, keluargaku, bisnisku, ya, bahkan gereja di mana saya berada, bangsa dan negara di mana saya berasal dan tinggal. Kita letakkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Dialah yang dapat mengontrol, hanya Dialah yang dapat menolong Bapak Ibu sekalian hidup kita. Karena itu pahami, kita punya batas diri yang jelas. Kita harus sadar bahwa ada banyak kali kita tidak bisa melakukan apapun kecuali karena ditolong oleh Tuhan. Kemudian memedomani firman Allah secara penuh dalam menjalani keseharian hidup kita. Alkitab dalam Yosua 1, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Perhatikan dengan baik-baik hukum-hukumnya itu. Maka perjalananmu kemanapun engkau pasti berhasil dan beruntung. Itu jugalah yang kemudian oleh Yesus ketika dicobai di padang gurun. Setiap godaan itu dilontarkan kepadanya. Iblis mencobai. Maka Yesus konsisten berkata ada tertulis dan ketika kali enyahlah engkau sebab ada tertulis. Dia selalu merujuk kepada firman yang tertulis itu. Mari kita menjalani hidup ini tidak keluar dari relnya, tidak keluar dari SOP, yaitu firman Allah. Kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, saya yakin kita adalah pemenang-pemenang yang sejati. Amin. Bapak Ibu sekalian, tak selamanya mendung itu kelabu. Badai pasti berlalu. Apalagi bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Karena itu sikapi seluruh pengalaman hidup kita sebagai sarana pembentuk diri menjadi pemenang sejati. Sebab saya masih meyakini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Seperti ring atau cincin yang kita gunakan ketika kita mau menikah itu emas. Emas itu akan muncul sebagai emas murni melalui proses yang luar biasa. Dan saya senang dengan sebuah ungkapan, no gain without pain. Tidak ada sebuah keuntungan, kebahagiaan tanpa melalui sebuah proses yang namanya kesulitan hidup. Itulah pembentuk hidup kita menjadi berbeda dengan yang lain. Amin. Saudara sekalian, saya berdoa supaya semua kita yang hadir dalam Zoom ini, dalam ibadah yang diberkati Tuhan ini, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Selamat menjadi pemenang sejati di tengah krisis. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu sebelum saya berdoa. Tiap
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sing one more time dari awal. Bersamamu Kau ada, mari sama-sama. Bersamaku, oh, di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes Lord, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa yang baik, ku lewati semua ini. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Yesusku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar, amin, haleluya. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa.
Bapa, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu, untuk sahabat-sahabat hamba-Mu yang hadir dalam Zoom meeting ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka satu persatu. Jadikan mereka pemenang sejati dalam menjalani hidup ini. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan Engkau memberkati GBI Epata yang ada di Sydney. Berkati Pastor Jimmy Lim bersama dengan istri, anak, dan seluruh pelayan. Pakai gereja ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami akan menggunakan kesempatan di mana terbuka akses secara luas, sehingga kami bisa melayani berbagai bangsa-bangsa, berbagai kelompok masyarakat yang ada di dunia ini, baik di Australia, di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Afrika. Engkau buka kesempatan itu, supaya gereja GBI Epata ini menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Pak Pastor Jim dan semuanya. Terima kasih Pak. Mari saudara kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami ucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah bersama dengan kami. Terima kasih, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati juga pekerjaannya. Apapun yang beliau ini lakukan Tuhan, Engkau berkati berkali-kali lipat. Biar dalam perjalanan hidupnya nama-Mu selalu dipermuliakan. Di dalam perjalanan hidupnya banyak orang diubahkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun kebetulan jika beliau ada di tengah-tengah kami. Berbicara mengungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Di masa krisis saat ini kami sebagai anak-anak-Mu, karena kami sudah dirancang untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bukan kami yang berperang, tapi kami hanya melihat, kami hanya melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, yaitu semua firman yang tercatat. Kami harus hati-hati melangkah, merenungkan siang dan malam, karena bukan kami yang berperang, Engkau yang berperang untuk kami. Maka sebelum kami ada di muka bumi ini, Engkau sudah memilih kami dan memateraikan kami orang-orang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, sekali kami ucap syukur hamba bersama dengan kami. Berkati langkah-langkah hidupnya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, urapan daripada-Mu Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup beliau nama-Mu selalu permuliakan. Terima kasih sekali kami mengucap syukur kami yang ada semua saat Tuhan juga berkati. Berikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan daripada-Mu Tuhan. Hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kami nama-Mu selalu dipermuliakan. Sehingga apa yang kami putuskan, apa yang kami lakukan Tuhan, nama-Mu selalu ditinggikan. Sehingga dalam perantaran hidup kami orang bisa melihat Kristus ada di tengah-tengah kami. Dengan perantaran hidup kami orang bisa melihat terang dunia. Engkau mereka bisa melihat garam dunia. Sehingga kemanapun kami ada nama-Mu selalu dipermuliakan. Dan orang bisa datang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk saat ini pertemuan kami ucap syukur ya Bapa. Urapan Roh Kudus sudah bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga kami semua mengerti firman yang kami dengar. Dan kami percaya kami bisa melakukan. Karena Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk saat ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dan Engkau yang sangat kasih oleh Kristus, Ia rela hidup miskin menderita dan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah apapun kau kerjakan. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, sehingga engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan juga karena keuanganmu, tetapi karena Bapa-Mu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Terima